Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di Kata Mata dalam Komposisi. Kali ini kita akan membahas vektor sebagai sarana directing. Tapi vektor yang ini adalah vektor yang kita kenal di pelajaran fisika waktu kita masih sekolah dulu. Dalam pelajaran fisika, kita kenal dua macam besaran, yaitu skalar dan vektor. Skalar adalah besaran yang menyatakan nilai dan satuannya. Misalnya usia, harga, suhu, dan lain-lain. Sementara vektor adalah besaran yang tidak hanya menyatakan nilai dan satuannya, tapi juga arahnya. Misalnya kecepatan, daya dorong, gravitasi, dan lain-lain. Lanjut. Vektor lazim digambarkan sebagai anak panah. Nilai besarannya ternyatakan oleh panjangnya panah, sementara arahnya sesuai dengan arah ujung runcingnya. Kita lanjut. Benda-benda bergerak, baik yang bermesin maupun tidak, kemudian makhluk hidup termasuk manusia, selalu bergerak ke depan. Gerakan mundurnya bisa kita abaikan, karena hanya sekian persennya saja dari gerakan majunya. Jadi, gerakan maju itulah yang melekat erat di benak kita dan kita kumpulkan sebagai data empiris di benak kita. Ya, vektor dari benda-benda dan makhluk-makhluk itu mengarah ke depan. Di samping itu, benak kita juga dalam keseharian juga merekam data empiris bahwa benda-benda runcing seolah bergerak ke arah sudut runcingnya. Ya, kita sering saksikan mudahnya jarum suntik untuk menembus kulit kita. Mudahnya ujung paku yang runcing itu masuk ke balok yang kita paku. Nah, itulah kenapa waktu kecil saya selalu takut berdiri di depan kendaraan, apalagi sebuah truk yang bertampang sangar menyeramkan. Walaupun saya tahu supirnya sedang ngopi di warung seberang dan mesin truknya dalam keadaan mati. Oke, dari pengalaman keseharian, ternyata benda-benda runcing atau simbol vektor itu mampu menggerakkan pikiran kita, bahkan mampu menggerakkan fisik kita. Dalam keseharian kita sering digerakkan oleh rambu lalu lintas yang bergambar panah. Benar kan? Ya, kecuali bagi mereka yang memang suka abai peraturan. Nah, seperti ini juga. Waktu masih SMA dulu, pada sebuah kusen pintu, saya dan teman-teman tempelkan papan berbentuk runcing dengan sudut runcingnya yang mengarah ke dalam. Kemudian kami bersembunyi sembari mengamati. Nah, terbukti bahwa hampir 90% orang yang melewati pintu itu bergerak menjauhi papan runcing itu secara berlebihan. Padahal sebelumnya sudah kami ukur, tanpa gerakan menghindar yang berlebihan juga, orang itu akan aman melewatinya.
Dan hal itu tidak terjadi setelah kami membalikan arah papan runcing itu. Ya, itu pengalaman itu kami lakukan ya. Bahkan saya belum tahu apa itu fenomena vektor itu. Istilahnya sekarang ya ngeprank gitu aja lah. Oke, kita lanjut. Sering pula kita alami ketika berada dalam kendaraan, kemudian kita melihat sekelompok orang yang sedang memandang ke satu arah, bahkan beberapa sambil menunjukkan jarinya. Seketika itu pula kita merasakan adanya keinginan kuat untuk ikut memandang ke arah yang sama. Dan sering kita lakukan itu, bukan? Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, ini mungkin karena adanya kerja sinergi antara mata, otak, dan saraf motorik. Mata melihat sesuatu, kemudian mata melaporkan ke otak, kemudian otak meramu laporan pandangan mata itu dengan data empiris yang telah terkumpul sebelumnya. Setelah otak mengambil kesimpulan, otak akan memerintahkan saraf motorik untuk bekerja. Dan bergeraklah kita. Proses itu berlangsung cepat. Ya, kecuali buat mereka yang tergolong tell me tentunya. Dan seperti kita ketahui, memang tindakan manusia itu diawali dengan pikiran kita. Digerakkan oleh pikiran kita. Data empiris yang terkumpul di otak yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan benda runcing ini antara lain perihnya yang kita rasakan saat kulit kita tergores atau tertusuk benda tajam yang runcing. Oke, kita lanjutkan ya. Vektor manusia punya kekhususan. Ya, memang manusia memang makhluk yang khusus sih. Kecuali vektor untuk gerak ke depan, ada vektor arah muka, dan yang lebih khusus lagi, ada vektor arah mata memandang. Nah, arah mata memandang ini bisa searah dengan arah wajah. Dan bisa juga tidak. Karena mata yang melirik juga akan beda arah vektornya. Kemudian kita juga bisa merasakan kok perbedaan kekuatan vektor mata pada mata yang sayu, mata yang hanya memandang sekedarnya, sampai mata yang melotot tajam. Nah, akumulasi vektor-vektor itu adalah resultan dari vektor-vektor itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita lihat vektor-vektor dari benda-benda atau makhluk di sekeliling kita. Tadi saya sudah terangkan bahwa benda yang berujung runcing adalah vektor itu sendiri. Bagaimana dengan benda mati yang tidak runcing, seperti bola, batu, bangku, dan lain-lain? Untuk benda-benda itu, kalau kita susun sedemikian rupa sehingga berbentuk keseluruhannya runcing, ya itulah vektor juga. Lanjut. Oke,
Sekali lagi kita tanamkan di benak kita bahwa vektor selalu mengarahkan pandangan mata kita ke arah area prima, di mana elemen prima sebaiknya ada. Tuh, kita saksikan ya. Vektor kemudian mengarah area prima. Bahkan di gambar yang paling kanan di pojok itu, ada vektor-vektor yang bertingkat. Dari vektor-vektor benda runcing di atas, kemudian vektor mata, sampai ke vektor tangan. Sehingga benda yang sekecil apapun tidak akan hilang dari pandangan kita. Tidak akan lost in space. Oke, setuju ya? Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Lagi-lagi saya ambil contoh dari komiknya Tony Wong nih. Kita lihat tuh, kuatnya vektor dari mata tokoh yang kanan atas itu, kiri atas itu. Pasti ada area prima di ujung vektornya. Nah, benar kan? Vektor yang kuat dari mata tokoh di kiri atas itu mengarah pada area prima, di mana Tony Wong menempatkan sosok jagoannya di situ. Yang saya heran, kok tahu-tahunya si Tony ini soal area prima? Padahal dia belum nonton video ini loh. Ya wis, kita lanjut. Nah, kalau saja Tony Wong cuma menaruh sesuatu yang tidak terlalu berarti, misalnya cuma layangan bekas, tentu kita semua kecewa. Kita udah turutin kemauannya, kita udah bela-belain lihat ke situ, ya cuman layangan bekas. Oke? Nah, di sini kita punya poster keren dari sebuah film keren juga. Ya, film jadul sih. Tapi sekilas lihat poster ini, yang sebelah kiri itu, si Saiton atau genderuwo di atas itu kok mengajak kita malah melihat ke atas. Justru meninggalkan apa yang akan ditawarkan poster ini. Pada poster yang sebelah kanan, saya coba alihkan arah pandang matanya. Tapi kok dia cuma sibuk melototin kita ya. Belum tawarkan konten utamanya. Nah, yang kiri itu sudah menyatu dengan materi lainnya, yaitu materi yang akan ditawarkan, tapi masih terasa kurang akrab dengan kloset berkaki itu. Karena antara Saiton dengan kloset itu seolah-olah terhalang dengan judul filmnya. Tapi yang sebelah kanan itu rasanya udah oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada poster sebelah kiri ini rasanya kita sudah bisa menebak kemana arah vektornya dan di mana area primanya. Benar kan? Vektor mengarah ke area prima dan disitulah mudah-mudahan kita akan melihat materi primanya. Coba kita lihat nih. Tuh, betul ternyata. Materi primanya adalah teks sayembara penulisan wartawan. Betul kan? Oke, kita lanjut. Nah, kalau gambar cover ini sih
udah jelas semuanya ya, arah vektornya dari anak panah itu dan matanya, area primanya udah jelas, dan materi primanya juga udah kelihatan. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang coba kita amati wajah si ibu ini. Kayaknya serius banget. Dan kita pun sudah bisa menebak vektornya, kemudian area primanya. Karena si ibu ini serius banget, pastilah di area prima itu ada sesuatu yang prima banget. Yuk kita buktikan. Nah, ternyata benar. Si ibu itu lagi memegang materi prima, yaitu segepok duit. Prima bukan hanya untuk foto ini, tapi prima juga untuk kebutuhan si ibu. Tapi sayangnya mata kita kok masih terganggu sama sapu-sapu yang terikat di belakang itu ya. Saya bayangkan si pengganggu itu, yaitu sapu-sapu di belakang itu hilang, sehingga segepok duit itu akan terlihat lebih jelas. Kira-kira begini nih. Tuh. Lebih nyaman kan kita melihat materi primanya? Tapi saya juga bisa maklum sih, kalau harus memindahkan sapu-sapu di belakang itu yang mengganggu, pasti si fotografer akan kehilangan momen yang bagus ini. Oke, rasanya sampai di sini dulu pemaparan vektor sebagai sarana directing ini, dan saya harap sekarang ini saya lagi garap kelanjutannya, masih tentang kata mata dalam komposisi. Tentunya dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.